Oke, ini adalah topik yang sering banget dibahas oleh banyak YouTuber-YouTuber luar sana atau orang-orang yang concern banget terkait dengan kebiasaan atau productivity. Tapi topik ini tuh nggak pernah ada habisnya dan aku pun juga memiliki hal tersebut. Dalam artian aku sudah mengalaminya. Sebenarnya ada beberapa faktor di luar sana yang membuat kita tuh cenderung melabeli diri kita tuh menjadi orang yang malas. Nah, kita akan bahas hal tersebut lebih dalam di video kali ini. Tapi sebelumnya buat kamu yang baru datang, perkenalkan nama aku Aulia. Aku suka banget ngebahas tentang productivity, time management, energy management, dan bagaimana aku mengefisiensikan waktuku dari sela-sela kesibukanku sehingga aku bisa membangun hobiku atau side hustle lainnya. Jadi langsung aja kita bahas. Permasalahan ini sangat menarik ya, jadi ini topik yang nggak pernah ada habisnya dan kita selalu membahas kenapa sih zaman sekarang anak-anak itu lebih cenderung malas gitu ya. Sebenarnya bukan hanya anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa itu pasti pernah merasakan malas. Nah sebenarnya ada beberapa faktor yang akan aku bahas di video kali ini tuh terkait dengan kecanduan dopamin. Ya, jadi salah satu alasan adalah kita itu terlalu banyak kebanjiran dopamin dan ini sudah ada risetnya ya berdasarkan Harvard University yang membahas bahwa dopamin itu sebenarnya membuat kita jadi suka menunda-nunda dan bahkan nanti cenderungnya itu ke ujungnya akan mencap diri kita atau melabeli diri kita menjadi orang yang malas. Apa sebenarnya penyebab dari asal malas itu? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, faktor lainnya yang membuat kita itu sering malas itu adalah perkembangan teknologi. Nah, otomatis penggunaan teknologi itu cenderung lebih banyak di tahun ini atau di zaman-zaman sekarang ini. Nah, itulah yang membuat kita tuh akhirnya banyak berhubungan dengan dunia digital, media sosial. Nah, jadi kalau misalnya kesimpulannya kita berhubungan teknologi, media digital, maka pasti kita terlalu banyak menggunakan gadget. Yes, benar banget. Kemudian itu terlalu banyak scrollnya itu juga konten-konten yang cepat fasenya. Dan juga kita tuh terbiasa menyelesaikan segala sesuatunya itu ingin memiliki hasil yang cepat. Padahal sebenarnya segala kesuksesan, skill, ataupun menambah hobi baru, itu semuanya kan membutuhkan proses ya. Tidak ada segala sesuatu itu yang dihasilkan secara instan. Nah, jadi instant reward ini itu berhubungan dengan bagaimana kita itu mengharapkan hasil yang membahagiakan, hasil yang menyenangkan. Disinilah, jadi banyak orang itu tidak sabaran terkait dengan hasil di balik dari proses tersebut. Nah, itulah yang membuat kita itu membutuhkan instant reward. Akhirnya, bagaimana kita kembali ke rutinitas di awal. Ya, yang awalnya kok nggak ada hasilnya ya. Kalau misalnya kita mau bangun bisnis, kok nggak sesuai dengan ekspektasiku ya. Atau misalnya bikin konten, kok nggak ada yang nonton ya. Atau kok nggak sebagus orang-orang ya. Nah, itulah hasil yang sebenarnya tidak didapatkan, yang sebenarnya tidak bisa didapatkan secara instan. Itulah kenapa kita kembali ke rutinitas awal dan akhirnya akan menjadi looping gitu ya, atau lingkaran ya. Jadi kayak kembali dan jadi lingkaran setan. Nah, kembali lagi ke konsep dopamin. Jadi konsep dopamin tadi, kalau misalnya kita membahas berdasarkan riset Harvard University, itu di mana otak kita terlalu banyak menerima respon yang membuat kita itu akhirnya senang gitu ya. Jadi kita ingin terus mengkonsumsi segala hal yang senang-senang gitu. Nah, dopamin ini sekarang udah terlalu banyak terpancing oleh sesuatu yang didapatkan secara cepat, konten-konten yang sangat menarik yang membuat kita selalu bahagia. Nah, dopamin ini hubungannya dengan kebahagiaan kita. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa bahagia nih, nah itu akan memunculkan dopamin terus-menerus. Ketika nih dopamin itu stop gitu ya, ketika kita udah stop nonton konten, kita tuh ngerasa bosan, terus kita nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita kembali lagi nih, sampai itu terus berulang, kita dopaminnya dipaksa untuk terus-menerus keluar dan bahkan akhirnya kita kebanjiran dopamin dan dopamin akhirnya jadi bocor. Nah, setelah semua yang kita udah bahas tadi terkait dengan kenapa kita susah fokus juga jadinya ya, jadi akhirnya cenderung ke malas, kemudian konsep dopamin yang akhirnya jadi dopamin bocor, dan ini membantu kamu untuk menganalisa apakah kamu tuh sebenarnya sudah kena dopamin bocor ini. Nih, coba kamu cek ya. Jadi ada beberapa hal, misalnya kamu tuh jadi lebih sulit fokus di atas dari 10 menit. Jadi kalau misalnya udah 10 menit ke atas, itu kamu udah ngerasa nggak bisa mencerna lagi lah informasi-informasi di luar sana. Kemudian nextnya itu kamu akan jadi lebih gampang bosan. Contoh misalnya kita nonton video yang durasinya panjang ya, sampai 20-30 menit tuh ada ya, apalagi kayak podcast sampai sejam kan. Nah, kalau misalnya ada bagian-bagian itu yang perbincangan itu agak sedikit membosankan, itu biasanya kita akan langsung loncat dan kita cenderung menghentikan tontonan kita tersebut dan kita akan mencari topik yang lain yang lebih menarik. Nah, itu berarti kita udah mulai gampang bosan. Kemudian ini juga sering banget aku alamin, ini sering menunda pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu
yang sebenarnya itu penting banget ya, tapi kayak dikit-dikit, 5 menit dulu lah scroll gitu, 5 menit dulu lah ini. Akhirnya lama-lama jadi sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan akhirnya pekerjaannya nggak kelar gitu ya kan. Nah, itulah berbahayanya dopamin bocor. Jangan terlambat untuk mengatasi hal ini supaya produktivitasnya tidak berkurang dan otak kita akan jadi kembali tajam gitu. Karena dengan kenyamanan digitalisasi, dengan banyaknya entertainment di luar sana itu membuat kita jadi malas mikir. Akhirnya kerjanya nunda dan nggak selesai, akhirnya kena deadline, akhirnya kita stres sendiri dan mulailah berpikir overthinking ya kan kemana-mana kayak kenapa ya aku kok akhir-akhir ini malas gitu ya, kenapa ya hidupku gini-gini aja gitu. Padahal sebenarnya ya kembali lagi ke rutinitas kita yang jadi kebiasaan. Nah, setelah panjang banget topik ini kita bahas, aku akan memberikan cara sederhana sesuai dengan apa yang aku alami, dengan sesuai apa yang aku lakukan sampai saat ini, sampai detik ini, ya cara-cara sederhana supaya kita itu bisa meminimalisir kelebihan dopamin sampai kita itu tidak perlu mengalami yang namanya dopamin bocor. Bagi kita di jam-jam istirahat terus kayak nonton-nonton konten bentar itu bagi kita tuh kayak reward kan habis kerja keras, tapi sebenarnya itu malah kayak ngedrain energi kita. Nah, cara sederhananya adalah mulai minimalisir scroll konten yang pendek. Kalau bisa, kita biasakan dengan menonton yang durasinya panjang. Dalam artian memang topik-topik yang sedikit membuat kita berpikir itu bisa membantu kita untuk melatih otak kita lagi agar tidak kebiasaan untuk nonton sesuatu yang menyenangkan terus. Sebelumnya kan kita ngebahas instant reward nih. Nah, caranya supaya kita tuh nggak haus akan instant reward, kita tuh harus pakai yang namanya delay gratification. Jadi lebih dikecilin sih kalau menurut aku, bukan ditunda ya. Tundanya tuh ke sesuatu hal yang benar-benar besar dan kita tuh pengen banget punya. Nah, jadi dengan adanya sedikit instant reward tadi gitu ya, di delay ya, yang keinginan kita itu kita kecilin, itu akan membuat kita tetap konsisten ke depannya untuk memperbaiki diri kita terus-menerus. Kemudian yang terakhir yang sampai saat ini aku lakukan ya, itu adalah mengganti distraksi kita. Misalnya contoh nih, habis menyelesaikan pekerjaan kan biasanya kita membiasakan diri kita untuk menonton konten-konten ya kayak short, TikTok gitu ya, Instagram gitu kan seru-seru ya kalau nonton tuh kayak nggak berasa habis sejam 2 jam. Nah, itu aku alihkan dengan satu hal yang menurutku menyenangkan. Misalnya contoh membaca buku. Nah, jadi kayak aku ada buku disediakan di tas gitu ya, atau enggak misalnya di daerah tempat kerjaku tuh banyak ya buku-buku disediakan. Nah, aku lebih memilih coba dibaca dulu buku dan akhirnya itu berasa banget sih dampaknya. 50-70% aku ngerasa kayak nggak ada capeknya sama sekali. Dan ini membuat kita tuh jauh lebih terkontrol dan merasa bahwa wah waktu kita lebih luang. Dan kita ngerasa produktif aja gitu. Oke, jadi kalau kamu masih merasa hidupmu stuck dan juga kamu ngerasa nggak ngapa-ngapain selama ini, bahkan ketika kamu punya resolusi, kamu di tahun depannya lagi udah nggak melakukan apa-apa lagi, sebenarnya kamu tuh bukan malas, jadi yang sebenarnya adalah kecanduan dopamin. Nah, kalau misalnya kamu ingin mengurangi dopamin tersebut, coba deh kamu lakukan trik-trik dan tips sederhana dari aku tadi, berdasarkan dari pembahasan kita sebelumnya, supaya kamu nggak ngerasa stuck lagi dan merasa lebih produktif, jauh-jauh lebih produktif dibanding saat ini. Lakukan sekarang, dan terima kasih sudah menonton videoku. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya.